saya Hanfi Kementu. Saya dari SD Negeri 13 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada level 3 kreasi pembatik tahun 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran fase C kelas 6 dengan materi tentang ASEAN. Hai anak-anak, selamat datang di kelas 6. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal negara-negara tetangga yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat bendera yang ada di sebelah ini? Iya, itu adalah bendera ASEAN. Kalau bendera-bendera yang ada di bawah sini? Iya, itu adalah bendera-bendera negara yang ada di kawasan ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu untuk memahami pengertian, tujuan, dan sejarah singkat dari ASEAN. Kemudian, kalian juga mampu untuk menyebutkan negara-negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran kita, kalian mampu mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan sejarah singkat dari ASEAN. Dan yang terakhir, yaitu kalian nantinya bisa mengenal negara-negara apa saja yang ada di ASEAN. Nah, apa itu ASEAN? ASEAN adalah akronim atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini merupakan sebuah organisasi dengan tujuan untuk membuat rakyatnya atau negaranya menjadi semakin maju dan semakin sejahtera, khususnya untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, berikut sejarah singkat tentang ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Nah, sekarang, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya tujuan dari ASEAN? ASEAN itu dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati kedamaian dan tata tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, ada 5 negara yang mendirikan ASEAN di waktu itu yang diwakili oleh diplomat dari negara masing-masing. Tahukah kalian siapa mereka? Yang pertama ada Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak, yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga Sinnathamby Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat ada Narciso Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima ada Thanath Khonam, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Nah, sekarang mari kita lihat negara apa saja yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara.
Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini, dengan harapan kiranya kalian bisa mengerti apa sebenarnya yang menjadi landasan berdirinya ASEAN, terbentuknya ASEAN, pengertian dari ASEAN itu sendiri, kemudian tujuan dari ASEAN itu sendiri, serta negara-negara apa yang saat ini menjadi anggota dari ASEAN. Kiranya pembelajaran di hari ini boleh menjadi sesuatu yang luar biasa buat kalian, mendapatkan wawasan yang baru dan mendapatkan ilmu yang baru untuk terus menjadi anak yang hebat. Terima kasih.